Ya, terima kasih Bapak Ibu, sama-sama sudah kita dengarkan lantunan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti sambutan atau laporan Ketua Panitia Pengurus Wilayah Jaringan Sekolah Digital Indonesia Provinsi Maluku. Kepada Ketua JSD Maluku, Pak Alfi Hasan, disilakan. Oke, terima kasih. Dengar suaranya, Pak Ode? Dengar, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Kanda Muhammad Ramli Rahim. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdis, belum masuk ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bu Hesti Astina dari PT Epson Indonesia, dan senior saya, abang saya, kanda saya, Master Holik, Bapak Ibu pengurus Pusat JSDI serta peserta webinar Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan Epson yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk melaporkan kegiatan webinar dengan tema komposisi perekam dan siaran media belajar secara profesional dan gratis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara ini walaupun secara virtual dapat kita laksanakan dengan baik, dengan harapan dapat berjalan sukses hingga akhirnya nanti. Bapak Ibu sekalian, JSDI wilayah Maluku dibentuk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru, sekolah di era digital. Pentingnya literasi digital bagi generasi industri sekarang ini merupakan bagian dari keterpanggilan para pegiat literasi digital untuk bergerak dan menggerakkan teman-teman guru di wilayah Provinsi Maluku untuk mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan. Nah, sudah barang tentu literasi digital tidak akan mengabaikan kearifan lokal yang ada di daerah kita ini. Namun kita akan berupaya literasi digital akan hadir untuk merawat khasanah budaya daerah. Hal ini bisa terjadi jika pelaku literasi digital mampu berliterat dengan positif, menunjukkan kemampuannya melalui media-media sosial untuk mengembangkan kearifan lokal kita. Nah, ini yang selama ini jarang kita pikirkan. Kita berteriak digitalisasi di sekolah-sekolah, namun kadang kita lupa di mana porsi kearifan lokalnya. Nah, salah satu program yang nanti akan kami jalankan dan bekerja sama juga dengan teman-teman di pengurus pusat, yang akan kami jalankan nanti menjadi prioritas kami nanti ke depan, yaitu adalah membangun TV digital sekolah tanpa biaya besar dengan tujuan untuk media pengembangan kemampuan kompetensi literasi digital bagi guru, siswa, dan sekolah. Mungkin media ini bisa jadi merupakan sebuah edukasi digital yang bisa merawat kearifan lokal kita. Misalnya, sebuah sekolah memprogramkan sebuah program, kalau di daerah kami itu ada yang disebut dengan Mangente Budaya, ya, atau Breaking News School, yang dapat kita adaptasi atau kita adopsi, di mana siswa atau murid bisa berdialek atau menyampaikan berita dengan dialek Ambon atau bahasa Maluku lainnya. Mungkin ini yang akan menjadi langkah kami dari beberapa program yang nanti akan kami susun. Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan penguatan-penguatan internet sehat, kemudian pemanfaatan teknologi kebutuhan hidup saat ini di masa depan. Bapak Ibu, JSDI fokus pada upaya membantu guru sekolah, siswa, dan orang tua untuk berdaya secara digital dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.
Jaringan Sekolah Digital Indonesia adalah sebuah organisasi yang bercita-cita untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik, termasuk di Provinsi Maluku. Meskipun JSDI baru dibentuk atau baru resmi, termasuk kami di Maluku, dan berbadan hukum pada tanggal 11 November tahun 2020, saya sendiri ditunjuk sebagai Ketua Wilayah JSDI Provinsi Maluku. Namun hari ini kami dapat membuktikan bahwa JSDI Provinsi Maluku dapat menyelenggarakan webinar ini dengan sukses. Sudah barang tentu webinar ini dilaksanakan atas kerjasama JSDI Wilayah Maluku dan pengurus pusat JSDI serta PT Epson Indonesia, Pak Sekdis dan Pak Ketum yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. JSDI Provinsi Maluku siap bergerak dan menggerakkan serta membantu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk membawa dampak yang positif bagi kita, guru, peserta didik, dan sekolah di dunia pendidikan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan ini. Harapan kami ke depan adanya kerjasama yang baik antara Jaringan Sekolah Digital Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, untuk sama-sama katung baku keleh, bahasa Malukunya gitu, bahasa Ambon, katung baku keleh menjadikan generasi Maluku ke depan menjadi generasi yang produktif, generasi yang literat, serta mampu berkompetisi secara global dan juga lokal dan global. Demikian yang bisa saya laporkan, dengan harapan jika Pak Sekdis sudah masuk, saatnya nanti Pak Sekdis memberikan sambutan, dapat berkenan membuka webinar ini dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Ketua JSDI Maluku. Acara kita lanjutkan kepada sambutan Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Saya cek dulu, Pak Ramli sudah masuk? Pak Ramli? Belum ini. Mungkin diwakili oleh Bu Chandra atau Mas Holik sekalian. Pak Holik, mic-nya mati, Pak. Boleh diwakili oleh Pak Holik mungkin? Bu Chandra, halo Bu Chandra. Ya, halo, silakan Pak. Halo, Bu Sudah Chandra. sudah dimandatkan ke Pak Holik tadi sama Ketum. Bu Chandra aja, Bu Chandra. Oh ya, Bu Chandra aja kalau gitu. Silakan Bu Chandra. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Mbak Hesti dan teman-teman Epson, kemudian Bapak Ibu pengurus SDI Maluku, kemudian rekan-rekan PP, narasumber kita Pak Holik, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar JSDI Maluku. Alhamdulillah kita bersama-sama sudah hadir di kegiatan kita ini yang keempat di bulan Februari. Kita harus bersyukur diberikan kesempatan, kesehatan. Kita mendapatkan sponsor mantap dari Epson, karena setiap webinar kita mendapatkan door prize, satu buah printer yang tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Apapun motivasinya, saya pikir Bapak Ibu, kita sebagai guru harus terus-menerus merasa tidak cukup untuk menimba ilmu ya, karena peserta didik kita setiap hari, setiap saat itu mendapatkan informasi yang deras ya tentang teknologi. Dan JSDI bersama Bapak Ibu menyiapkan diri juga untuk
kita selalu pada barisan yang terdepan dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Dan JSDI lebih luas lagi akan mengadakan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah Epson. Mungkin dari kami tetap semangat saja untuk mengikuti berbagai kegiatan, khususnya pada hari ini mengikuti webinar. Silakan diambil semua pengetahuan yang diberikan oleh narasumber dan pada akhirnya memang diharapkan bermanfaat bagi kita dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Oke, itu saja. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ke Bu Chandra ya yang mewakili Kanda Ketua Umum kita di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Untuk acara berikutnya, mari sama-sama kita ikuti sambutan dari yang mewakili dari Epson ya, dari Ibu Hesti Astina. Disilakan. Halo, Bu Hesti. Bu Hesti sudah di tempat? Halo, Bu Hesti, monitor. Halo, Bu Hesti. Halo, Bu Hesti, monitor. Ya, Oh, boleh mungkin. ini saya Ya, coba ini Bu Esti dulu. Bentar ya, Pak. Mungkin kayak dia ada gangguan sama jaringannya. Oh ya. Mungkin buat dilihatin dulu kali sambutan dari beliau, Pak. Oke, terima kasih. Ya, tunggu ya, Pak. Bersabar sebentar, Pak. Bapak Ibu ya, kita menunggu Bu Esti. Bu Estrinya udah ada di room Pode. Mohon dijadikan fokus ya, mungkin. Ya, Bu Esti tadi sudah masuk, cuman belum di depan kamera sepertinya.
Sehingga ada suara. Bapak Ibu, memang ini suaranya web kita ini memang nggak ada ya? Dari Jawa Timur tidak ada suara. Sumatera Utara nggak ada suara nih, nggak kedengaran. Jawa juga Bapak dengar ya Pak suara saya? Ya, dengar dari Jawa dengar ya. Banyak nggak ada ya. Ya. Dari Pak dari Sebentar Bapak Ibu ya, kita lagi jeda sebentar. Kita lagi jeda ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Oke Pak, baik Pak, baik. Bu Chandra sudah dihubungi? Kawan-kawan Bapak Ibu kita menunggu ya, ada sepertinya ada koneksi yang kurang bagus di teman-teman Epson karena nanti mereka yang akan menjelaskan tentang hal ihwal geliat Epson untuk mensupport kegiatan pendidikan di Indonesia. Karena acara ini juga disponsori oleh PT Epson Indonesia dan waktu sekarang mereka untuk membagikan informasi tentang dukungan mereka terhadap jalannya webinar kita kali ini. Kita tunggu sebentar. Pak Edwin sudah menghubungi Bu Hesti? Iya Pak, saya sudah hubungin beliau, cuman dia bilang emang jaringan di rumahnya lagi kurang baik, jadi dia tadi lagi coba pakai wifi atau tethering mana yang lebih bagus itu Pak sinyalnya. Oke, siap. Kita menanti saja ya. Atau mungkin Pak Edwin yang menggantikan, tidak ya? Bu Hesti aja ya? Ada beberapa yang disampaikan sama beliau. Oke, ya, ya. Kita menanti sebentar ya Bapak Ibu ya. Dari Epson Pak dulu Pak, karena kan nanti kalau untuk sesi presentasinya nanti akan di akhir sesi, cuman kalau untuk sambutan mungkin selain Epson mungkin ada dulu boleh di skip dulu gitu Pak, nanti Epsonnya setelah bicara pembuka berikutnya gitu. Oh begitu ya. Jadi mungkin kita ke webinar dulu ya, ke acaranya dulu ya. Iya, mungkin kita ke doa dulu, Pak. Doa, kemudian pembukaannya ditutup, baru nanti pemateri kita bisa ditaruh di sela-sela yang lainnya, supaya waktunya terisi. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita memulai kegiatan kita di pagi waktu Indonesia Barat dan siang waktu Indonesia Timur. Sebelumnya dengan bersyukur, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, mari mulai kita berdoa. Berdoa selesai.
Bapak Ibu, mari untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita ikuti kegiatan saya ulangi, Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka kegiatan kita kali ini dengan webinar utama sebelum kita menunggu tim Epson untuk menyampaikan informasi penting tentang dukungan mereka ke acara webinar pendidikan kita kali ini. Mari sama-sama kita beranjak ke pemateri yang nanti akan disampaikan oleh Pak Holik, ya, Pak Abdul Holik dari SMK Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Dan acara ini juga kami sejatinya akan menghadirkan Pak Sekdis, cuman dalam perjalanan belum sampai ke ruang webinar beliau. Dan mari sama-sama nanti kita tunda, mungkin di jeda waktu kita akan mengundang Pak Sekdis untuk masuk ke room webinar. Kepada Pak Budi Santoso yang bertugas untuk moderator, mungkin bisa dilanjutkan. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak Budi. Oh ya, siap. Ya, sebelum saya lanjut untuk materi webinar kali ini, terlebih dahulu, ini saya perkenalan diri dulu. Nama saya Budi Santoso, saya dari SMP Negeri 15 Buru, Provinsi Maluku. Untuk materi kali ini yaitu akan ada materi dari Bapak Abdul Kholik Eskom. Beliau merupakan pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia 2020 sampai dengan sekarang. Bapak Kholik ini dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian keahlian dari Bapak Kholik itu diantaranya adalah dalam editing video, desain grafis, programming, dan tentang pemanfaatan Android. Kemudian untuk sosial media dari Bapak Kholik, untuk Instagram yaitu @kholik_sagusanov. Kalau Facebook @kholiksagusanov. YouTube juga sama, @kholiksagusanov. Kemudian untuk karya yang telah dihasilkan oleh Bapak Abdul Kholik diantaranya adalah aplikasi Android pemrograman web 2016. Kemudian ada juga aplikasi web-based smart presensi 2013. Ada juga buku mendesain website dengan CSS 2014 dan masih banyak lagi karya yang telah dihasilkan. Kemudian prestasi dari Bapak Abdul Kholik diantaranya Guru Berprestasi Kabupaten Pasuruan tahun 2015. Kemudian pembimbing juara 1 Web Programming Stikom High School Competition tahun 2011 dan masih banyak lagi prestasi yang sangat luar biasa dari Bapak Abdul Kholik Eskom. Oke, untuk kali ini Bapak Kholik akan memberikan materi tentang komposisi, perekaman, dan siaran media belajar secara profesional dan gratis. Sekarang silakan untuk Bapak Abdul Kholik untuk memberikan materi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan saya Pak Kholik. Pertama saya ingin menyampaikan selamat datang pada seluruh peserta. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Hesti Astina dari pihak Epson Indonesia, Dr. Insun Sangaji, MSI, kemudian Pak Ketum JSDI, Pak Muhammad Ramli Rahim, Bu Chandra dari pengurus pusat JSDI, Pak Ode, pengurus pusat
JSDI dan Pak Budi Santoso selaku host. Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini adalah kesempatan yang keempat kalinya mungkin saya ketemu dengan kawan-kawan di Maluku. Nah, untuk yang pertama ini izinkan saya ada pantun nih untuk teman-teman semua. Kalau nanti salah, ya mohon dimaafkan. Tak tumbuh mata di pesta dansa, akang pung arang dari kuli kanari, rindu beta makan papeda, sambil webinar dari JSDI. Semoga apa yang nanti kita dapatkan di siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya Bapak Ibu guru yang nanti mungkin bisa mengembangkan materi yang coba nanti kami sharingkan di pagi ini, itu untuk kebaikan di pembelajaran oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, judul kali ini memang panjang kan itu ya, panjang. Tapi intinya nanti biasanya kalau kita itu tanyanya adalah itu belajar software apa gitu ya. Nah, saya bisa memberikan satu ilustrasi dulu bahwa kita nanti akan belajar satu software yang bagus banget menurut saya. Software yang profesional, sudah banyak sekali digunakan oleh para YouTuber di seluruh dunia. Dan ini hebatnya adalah software ini nanti bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tadi saya sudah share ya untuk memahami materi kita. Itu tadi pagi saya buatkan video. Nah, di video itu adalah intisari dari materi yang nanti akan kita sampaikan. Linknya sudah saya share di komentar, Bapak Ibu nanti bisa cek untuk melihatnya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan atau meng-create video yang seperti itu? Saya akan sharekan saja PowerPoint saya. Bapak Ibu, saya ingin memastikan dulu, apakah Bapak Ibu sudah melihat tampilan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu, kita nanti akan belajar tentang komposisi, perekaman, dan bagaimana menyiarkan media belajar secara profesional. Software yang kita gunakan nanti namanya OBS Studio, Bapak Ibu. OBS Studio ini yang jelas bukan obesitas ya. Kalau obesitas ini saya kayaknya ini ya. Jadi OBS Studio ini Bapak Ibu adalah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk proses perekaman dan proses live streaming yang gratis serta open source. Oke. Saya mulai dari video recording dulu. Bapak Ibu tentu sudah tahu software yang namanya Camtasia. Sebuah software untuk melakukan proses perekaman layar. Termasuk kita bisa menambahkan tampilan kita dalam menjelaskan tampilan layar tersebut. Kemudian selain Camtasia, kita juga mengenal ada software-software lain yang sejenis. Kemudian kemampuan yang seperti Camtasia ini nanti OBS Studio nanti akan melakukan dengan jauh lebih baik. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh Camtasia dan software video capture lainnya adalah pada saat kita memilih untuk melakukan live streaming, itu tidak bisa dimungkinkan. Tetapi di OBS Studio nanti kita bisa membuat video yang direkam, atau kita menggunakannya untuk dilakukan live streaming. Kemudian gratis, software ini Bapak Ibu bisa download dan digunakan sesuka hati Bapak Ibu. Biasanya nih kalau guru-guru itu setelah pelatihan, kalau ada watermark-nya, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara membuang watermark-nya gitu ya.
Nah, itu narasumber bingung Bapak Ibu jawabnya kan itu ya. Mau dijawab dikasih bocoran juga nggak enak kan gitu ya. Nggak dikasih bocoran itu pesertanya nanya terus kan gitu ya. Ya maklum karena memang negara kita negara agrari yang menjadikan kita sebagai petani-petani software, pembajak maksudnya. Kemudian apa maksud dari open source? Bapak Ibu, OBS Studio ini dia adalah satu software yang dibuka secara skripnya. Kita sebagai pengguna bukan hanya menggunakan software itu secara gratis, tapi kita dimungkinkan untuk menjadi kontributor yang memperbaiki software ini karena memang source-nya dibuka. Siapapun boleh mengupdate, menambah ataupun memperbaikinya. Nah, sudah gratis, kemudian open source pula. Sudah bisa untuk video recording, bisa pula untuk live streaming. Kurang apa? Ini adalah gambaran software yang nanti akan kita gunakan Bapak Ibu. Nah, dari yang kita jelaskan dari deskripsi software tersebut, apa sesungguhnya keunggulan-keunggulan lain yang nanti akan kita dapatkan? Yang pertama bahwa OBS Studio ini Bapak Ibu, performanya sangat baik ketika dilakukan untuk proses capturing ataupun mixing video dan audio secara real time. Karena itu dia mampu digunakan untuk live streaming. Kemudian OBS Studio ini juga mampu membuat scenes yang terdiri dari banyak sumber. Jadi scenes ini adalah satu layout, satu desain dari satu tampilan komposisi video yang nanti akan kita buat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tadi sudah membuka link video yang saya buat, di sana ada beberapa scene yang saya buat. Pertama adalah scene yang di situ ada countdown waktu. Pada saat misalnya kita mau live streaming seperti hari ini ya. Kalau di hari ini tadi zoom-nya ya tampil langsung zoom gitu aja. Kalau kita menggunakan OBS, pada saat kita mau masuk pada jam yang kita tentukan, kita bisa menampilkan satu tampilan bahwa posisi kita sedang menunggu acara ini. Dan di situ ada countdown waktu yang akan terus berkurang hingga menuju ke waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian scene yang kedua, di video yang sudah saya share linknya itu, adalah scene untuk menampilkan video pembuka. Ya, video pembuka. Video pembuka dari channel atau media yang nanti akan kita buat. Setelah itu baru masuk pada scene materi. Nah, scene materi ini Bapak Ibu nanti bisa membuat komposisi scene yang lain, misalnya scene materi dibagi materi yang menampilkan tampilan presentasi PowerPoint kita. Kemudian ada scene lain yang gabungan antara menampilkan PowerPoint kita dan ada video kita. Dan kita bisa membuat scene yang lain, misalnya menampilkan full screen dari video kita. Nah, di OBS Studio ini, scene-scene tersebut nanti dapat kita munculkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini hebatnya OBS Studio, Bapak Ibu. Nah, di dalam satu scene itu, Bapak Ibu, kita bisa mengkomposisi dari beberapa objek. Misalnya, tampilan capture window. Jadi, capture window ini adalah window apapun yang ingin kita tampilkan. Kalau misalnya saya contohkan dengan menggunakan Zoom ini, itu hampir mirip dengan share screen kan itu ya. Kita mau menampilkan tampilan yang mana. Kemudian kita juga dapat menambahkan scene berupa image. Nah, image-nya ini bisa berbentuk JPEG atau PNG. Apa keuntungannya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat di video yang sudah saya share linknya itu, saya tampil dengan background newsroom gitu ya. Kemudian di belakangnya ada layar JSDI. Itu sebetulnya adalah gambar newsroom dan gambar JSDI-nya itu adalah dua gambar yang berbeda. JSDI-nya ada di belakang dan di depannya adalah gambar ruang siaran kan itu.
Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan untuk aset-aset tersebut. Bapak Ibu bisa nanti download, dan link downloadnya saya sertakan di komentar paling atas dari video itu. Jadi Bapak Ibu lihat videonya, kemudian coba lihatlah di komentar yang paling atas, itu sudah saya pin, Bapak Ibu bisa download, ada image-nya, ada audionya, ada video untuk video pembuka tadi, dan seterusnya. Kemudian kita bisa tambahkan teks. Ya, teks ini tadi sudah saya sebutkan, untuk countdown itu saya menggunakan teks yang kita kasih coding, kita kasih script. Tapi scriptnya mudah Bapak Ibu. Di video ini nanti saya coba akan tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian kita bisa menampilkan juga browsing ya, web browse, browser web, untuk menampilkan web yang kita buka, kita bisa tampilkan juga. Kemudian tak luput bahwa OBS ini juga mampu menampilkan webcam. Saya sampaikan bahwa OBS Studio ini banyak digunakan oleh YouTuber dunia. Anak-anak muda, anak-anak milenial, bocil-bocil itu pada saat dia live streaming game, itu kebanyakan komposisinya menggunakan software ini Bapak Ibu. Ini software yang memang menurut saya memang bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, keunggulan yang lainnya bahwa scene-scene yang kita buat itu, meskipun ini gratis, tidak ada batasan jumlah scene yang mau kita komposisikan. Kita bisa membuat scene sebanyak yang kita inginkan. Padahal Bapak Ibu, di software-software tertentu yang berbayar pun, kadang scene ini dibatasi. Nah, di OBS ini, Bapak Ibu bisa membuat sesuka hatinya lah. Mau bikin scene sampai ke berapapun, di OBS Studio oke-oke saja. Kemudian keunggulan yang lain Bapak Ibu, adanya audio mixer yang dapat memfilter ya, atau memperbaiki kualitas dari audio kita. Misalnya untuk filter noise gate, noise suppression, dan yang lainnya, misalnya gain. Nah, tentu ini dapat kita gunakan dengan penuh karena memang ada dukungan plugin dari VST. Kemudian keunggulan yang lain Bapak Ibu, bahwa OBS Studio ini dapat kita konfigurasi secara powerful. Semua sudah dibuka, kita tinggal ngatur semau kita, mana konfigurasi terbaik yang mau kita ingin tampilkan. Itu semua sudah dibebaskan sama OBS ini. Kemudian dari komposisi yang kita buat, kita dapat menduplikasinya dengan mudah. Sehingga pada saat kita membuat scene yang banyak, tidak harus memulai dari awal. Kita bisa menduplikasi scene-scene yang ada ini untuk kita modifikasi. Nah, keunggulan yang lain Bapak Ibu, bahwa panel pengaturannya itu dapat kita komposisi atau kita konfigurasi seefisien dan sebagus yang kita inginkan. Karena dia user interface-nya bersifat docking modular. Artinya Windows-nya itu dapat kita geser-geser sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Sangat luar biasa Bapak Ibu OBS Studio ini, dan ini gratis. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan linknya, Bapak Ibu bisa download sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan software ini, kebutuhan apa yang paling kita butuhkan? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa VGA dari laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan itu mendukung dengan DirectX 10. Nah, contohnya misalnya untuk produknya ATI ada High Definition 4000, misalnya produknya Nvidia ada GT 200, kemudian yang produknya Intel ada High Definition 2000, dan yang terbaru. Jadi minimal itu nanti bisa digunakan. Nah, kemudian untuk prosesornya ya disarankan itu menggunakan 4 core. Karena Bapak Ibu pada saat live streaming, apalagi live streamingnya juga digabung sama misalnya main game, itu kan membutuhkan resource yang besar. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata masih belum mencapai requirement yang diinginkan ini, Bapak Ibu nanti bisa coba aja deh.
Barangkali misalnya, Pak, laptop saya tidak secanggih itu, laptop saya laptop kentang, bisa nggak? Dicoba saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan live streaming, hanya melakukan recording untuk membuat media, insya Allah mungkin syarat minimal yang kita sampaikan ini mungkin bisa lebih di bawahnya. Nah, kalau mau digunakan untuk live streaming, baru ini kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi. Termasuk adalah kebutuhan internet yang stabil. Internet yang baik, kemudian bandwidth upload minimal 2 Mbps. Ingat Bapak Ibu ya, untuk bandwidth upload, untuk uploadnya itu adalah Mbps, karena memang kita streaming kan, kita ngirim data ke cloud. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menggunakan Mobile Studio ini? Yang pertama tentu Bapak Ibu perlu mendownload dan menginstalnya. Bapak Ibu untuk mendownload, di situ sudah saya tuliskan linknya di obsproject.com/download. Nanti Bapak Ibu bisa ambil versi terbaru ataupun versi-versi yang sebelumnya. Kalau mau ambil yang terbaru pun di sana juga sudah ready untuk diambil. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah setelah kita download, kemudian kita install, maka kita punya kewajiban untuk mengatur input dan output-nya. Input di sini adalah Bapak Ibu misalnya menggunakan inputan audio menggunakan apa? Apa menggunakan mikrofon atau menggunakan inputan lain seperti itu. Termasuk juga dengan output-nya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah proses inputnya sudah kita setting, baik yang audio maupun yang videonya, yang video ini bisa kita gunakan dari kameranya laptop, atau kita bisa menggunakan webcam eksternal yang mungkin kita miliki. Setelah itu semua ready, maka yang berikutnya tentu kita akan melakukan komposisi. Komposisi di sini maksudnya kita bikin konfigurasi di scene-nya yang kita atur tata urutan dari source yang nanti kita gunakan di scene tersebut. Nah, selanjutnya kalau itu baru kita melakukan proses merekaman atau proses dilakukan streaming di YouTube ataupun di Facebook. Baik Bapak Ibu, saya akan hari ini akan coba share beberapa komposisi yang saya buat. Ya, artinya komposisi ini tidak baku Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bersama untuk komposisi yang terbaik yang ingin Bapak Ibu wujudkan. Nah, yang pertama, komposisi pertama yang ingin saya sodorkan ke Bapak Ibu adalah yaitu untuk rekam layar laptop. Komposisi satu ini karena saya lihat kebutuhan kita sebagai guru Bapak Ibu adalah di sini nanti kita akan langkahnya kita akan buat scene rekam layar laptop. Nah, di scene tersebut nanti terdiri dari source yang pertama adalah display capture. Display capture, kemudian untuk source keduanya adalah video capture, ketiga adalah image yang nanti akan kita gunakan untuk frame video. Jadi nanti video kita muncul itu biar nggak flat, tampil kotak gitu, kita coba tambahin satu frame sederhana sehingga itu memang kita komposisikan dengan lebih manis kan seperti itu. Kemudian display capture tadi mau menampilkan PowerPoint atau menampilkan yang lain kan itu. Misalnya kita pada saat menjelaskan software gitu ya, langsung
menjalankan laptop atau kita hanya menjalankan presentasi yang coba kita untuk mengisi dengan musik background-nya. Jadi di sini sudah langsung dibarengkan dengan musik background sehingga nanti videonya itu sudah komplit. Begitu video jadi itu sudah sesuai dengan komposisi yang nanti kita akan buat. Nah, tampilannya mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Jadi satu, kemudian untuk source satunya adalah display capture. Ini adalah tampilan yang tampil di layar kita. Apapun yang tampil di layar kita akan terekam. Nah, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak bingung, ini kok seperti ini. Nah, yang direkam lagi sehingga dia kayaknya bercermin gitu. Tapi pada saat nanti kita sudah melakukan perekaman di PowerPoint, nanti nggak akan tampil seperti ini. Nah, source yang kedua adalah video kita, Bapak Ibu. Jadi ini video yang tampil dari webcam kita, webcam di laptop. Yang ini kita kasih border warna merah. Jadi ini yang saya maksudkan, kita bisa membuat dan memodifikasi frame ini sesuai dengan kebutuhan kita sehingga dia tidak hanya tampil kotak yang flat seperti kebanyakan. Nah, kita akan mencoba membuat perbedaan itu. Kemudian adanya audio mixer. Ini untuk phone yang ada di laptop secara langsung. Baik Bapak Ibu, sekarang komposisi kedua. Ya Bapak Ibu sabar dulu, karena kalau nggak dijelasin nanti praktek, nanti akan ada banyak pertanyaan. Sabar dulu, kita teori dulu. Nah, komposisi kedua ini yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat komposisi seperti studio berita. Yang pertama saya masukkan adalah image. Ya, image ini adalah gambar studionya. Bapak Ibu kalau lihat video yang sudah saya bagi, di situ ada studionya, mono mixer. Dan yang keempat, untuk video capture device-nya, kita hilangkan warna hijaunya dengan menggunakan filter chroma key seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, source satu image studio itu adalah gambar ini. Ini kita letakkan paling belakang gambar studionya ini. Oke. Background-nya kok hilang, ya background-nya kok hilang karena kita menggunakan filter chroma key. Jadi kebetulan di rumah itu saya punya background warna hijau. Jadi nanti kita akan hilangkan warna hijau itu sehingga nanti muncul hanya. Nah, ini melanjutkan dari komposisi yang kedua, kita tambahkan logo JSDI, kemudian ada running text-nya Bapak Ibu, seperti ini. Ini kita tambahkan logo, jadi logo ini tidak menutupi gambar, karena logo ini menggunakan file PNG. Sehingga dia bisa tampil di sini. Kalau di TV-TV ya, di TV-TV yang sering kita lihat. Kemudian di sini kita tambahkan running text. Nah, running text ini juga
biasa digunakan untuk tampilan di televisi. Dan ini bisa kita buat dengan mudah dengan menggunakan komposisi. Komposisi yang pertama adalah komposisi untuk merekam. Komposisi yang kedua tadi adalah kita mengkomposisikan seperti di studio. Dan komposisi ketiga kita butuhkan untuk membuat video opening. Jadi kalau di video yang sudah saya share ada openingnya, yaitu animasi intro. Animasi intronya ini kita buat scene sendiri. Ini nanti gunanya bisa langsung kita tampilkan. Mana yang mau kita tampilkan itu bisa kita atur pada saat ini kita rekam. Kemudian untuk komposisi yang keempat adalah komposisi untuk closing. Jadi pada saat videonya itu atau menampilkan video lain yang jadi alternatif untuk diklik oleh subscribernya. Atau kalau Bapak Ibu digunakan di video YouTube, untuk komposisi closing ini bisa digunakan dengan satu tampilan terima kasih sudah menonton proses streaming. Jadi pada saat misalnya kita bikin webinar, yang webinar itu dimulai jam 9, nah, untuk acara-acara TV yang profesional, maka sebelum jam 9 itu nggak ada yang tampil. Nggak ada yang tampil. Untuk cek-ceknya itu ya di belakang layar kan gitu ya. Nah, yang tampil di streaming atau di Facebook, itu adalah tampilan yang kita kehendaki dan ada countdown waktu yang akan menuju kepada jam 9 di saat kita mulai webinarnya. Jadi ini komposisi-komposisi yang nanti bisa Bapak Ibu kembangkan untuk membuat satu media, atau kalau misalnya Bapak Ibu juga mau melakukan streaming, Bapak Ibu yang punya jualan produk itu bisa melakukan streaming dengan profesional menggunakan OBS Studio ini. Baik Bapak Ibu, kalau sudah direkam, hasil rekamnya di mana lokasinya? Secara default Bapak Ibu rekamannya akan disimpan di lokasi di mana Bapak Ibu menginstal OBS Studio. Tetapi kita juga bisa mengaturnya untuk ditempatkan di folder yang kita inginkan. Nah, nanti kita coba untuk juga melakukan live streaming. Baik Bapak Ibu, itu penjelasannya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti kita praktekkan. Bentar ya. Oke. Saya kembalikan ke host dulu, Pak Budi, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti kita coba tampilkan softwarenya dan bagaimana cara melakukan komposisi dari OBS Studio ini. Ya, luar biasa sekali. Ya, Pak. Luar biasa sekali materi dari Bapak Abdul Kholik tentang bagaimana cara komposisi, perekaman, dan siaran media secara profesional dan gratis. Tadi Bapak Abdul Kholik sudah menjelaskan tentang apa itu OBS Studio, kemudian keunggulan OBS, lalu persyaratan untuk melakukan rekaman dengan OBS, serta cara menggunakan OBS Studio. Sekarang saya akan persilakan kepada Bapak Ibu yang ada di room ini untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Abdul Kholik. Ini ada chat, ini bertanya,
dari Iswadi. Apakah aplikasi ini bisa diinstal di laptop jadul? Begitu Pak pertanyaannya. Bapak mau jawab langsung atau nanti dulu, ditampung dulu? Boleh, langsung nggak apa-apa Pak Budi, sambil nunggu yang lain mungkin ya. Atau nanti kita batasi ini berapa pertanyaan, terus nanti kita praktekkan. Baik, untuk Pak Iswadi. Pak Iswadi ya, ini kalau nggak salah dari Biren ini ya. Pak Iswadi Aceh kalau di laptop jadul. Nah, ini jadulnya seberapa Pak? Tadi sudah kita sampaikan untuk standar minimalnya. Bapak Iswadi nanti bisa mencoba untuk menggunakan dengan versi yang rendah, Pak. Jadi di OBS Studio nanti Bapak pada saat memilih mau download minimumnya itu dengan melihat versi-versi OBS. Jadi versinya sudah banyak. Saya sekarang sudah sampai di versi 29 mungkin. Nah, di situ nanti akan ada sistem requirement yang nanti akan disyaratkan. Karena ini tidak berbayar, Pak, dan insya Allah kalau diinstal juga nggak punya dampak meledak, ya. Dicoba saja sejadul apa, gitu ya. Apa sejadul kenangan saya atau seperti apa. Silakan Pak Budi, kalau ada lagi. Ya, pertanyaan dari Pak Iswadi sudah dijawab. Ini ada lagi Pak yang di bawahnya dari Bapak Muhammad Irfan Kadir. Apakah aplikasi ini dikhususkan pengeditannya di laptop atau PC SJ atau versi Android? Oh ya. Ya, silakan. Ya, Pak. ya. Yang saya sampaikan tadi memang ini menggunakan laptop. Jadi ini OBS yang tadi saya sampaikan ini adalah yang di laptop atau di PC. Ya, itu tadi jawaban dari Bapak Kolik. Jadi di laptop ya. Ya, Bapak Ode gimana? Ada yang raise hand, Bu Siti Sudarni. Oh ya. Ya, untuk berikutnya yang sudah raise hand tadi Bu Siti Sudarni Swadi. Silakan untuk bertanya. Silakan Bu Siti. Atau ke yang berikutnya, Bu Farida. Silakan Bu Farida, aktifkan mic, bertanya langsung boleh. Silakan Bu Farida SPD untuk mengaktifkan mic-nya buat bertanya langsung. Atau Pak Yudi Ananto ya, boleh. Silakan. Iya. Iya Pak. Saya mau bertanya pada Pak Holif. Seperti Zoom itu kan ada batasan waktu, Pak, pada saat kita streaming. Apakah ini OBS ini ada batasan waktu enggak, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Ya, terima kasih, Pak Yudi. Ya, silakan Pak Kolik. Apakah OBS ada batasan waktu? Ya, terima kasih Pak Yudi, saya mau jawab pertanyaan Pak Yudi Ananto. Terima kasih Pak Yudi. Jadi OBS ini karena ini ada di laptop kita, kemudian streamingnya misalnya, maka ini tentu beda dengan yang ada di Zoom ya. Ini nggak ada limit waktunya Pak. Kita mau streaming berapa jam pun
dia bisa melayani. Saya pernah menemukan satu channel gitu ya, dia stream memecahkan rekor kan itu ya. Dia streaming sendiri, tapi kelihatan memang di akhir itu dia telan sekali. Bayangin streaming nggak pernah berhenti. Dan yang streamingnya, streaming coding game, wah itu pusing kan ya. Ya yang penting Pak Yudi bahwa laptopnya juga handal dan mungkin suasana ruangannya juga dipastikan tidak panas, sehingga pada saat streaming itu kerja dari laptop kita kan sangat terforsir. Nah mungkin dengan suasana yang mendukung, dingin, tidak panas, itu mampu membuat streamingnya bisa stabil. Kalau misalnya ruangnya panas, takutnya nanti bukan OBS-nya yang nggak mampu, tapi laptop kita yang nanti bisa jebol karena overhead. Mungkin gitu Pak Yudi, jadi tidak ada batasan waktu untuk streaming di OBS ini. Ya, demikian jawaban dari Pak Kolik atas pertanyaan Pak Yudi. Apakah ada yang ingin raise hand lagi untuk bertanya langsung? Ini saya lihat masih belum ada lagi. Oke, mungkin kita lanjut Pak Budi dengan coba melihat OBS-nya kan itu ya. Ya, lanjut saja Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk proses download-nya mungkin saya skip ya, Bapak Ibu nanti bisa klik di link yang nanti mungkin bisa saya kirim juga ke chat-nya ya. Atau saya sekarang coba saya kirim juga ke chat, barangkali ada yang sambil download. Yaitu alamatnya di obsproject.com/download. Saya akan kirim ke kolom chat Bapak Ibu. Bentar. Oke. Nah, itu sudah saya kirim untuk download software-nya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya coba untuk mencoba software OBS yang ada di laptop saya. Kita berdoa Bapak Ibu karena OBS di Zoom-kan ini baru ini yang pertama. Saya buka dulu software OBS-nya. Ini sudah terbuka. Saya tinggal share-kan OBS. Sini pindah ini OBS-nya. Baik, Bapak Ibu bisa melihat apakah software OBS punya saya yang versi 26 ini tampil? Tampil Pak, mantap. Baik, Bapak Ibu, saya coba perkenalkan di menunya dulu. Di sebelah atas ini adalah layar monitor yang nanti akan kita jadikan sebagai tempat untuk mengkomposisi dari tampilan yang nanti akan kita gunakan direkam apa di live streaming kan. Tampilan ini bisa single, bisa tampil dengan mode studio yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti digunakan pada saat kita sudah mempunyai banyak scene dan ini bisa kita lakukan proses perpindahannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu di sini, ini adalah scene-scene yang kita buat. Ini adalah scene-scene yang tadi saya gunakan untuk merekam video yang sudah saya upload di YouTube. Nah ini nanti kita akan coba hapus dan nanti kita akan mulai membuat komposisi-komposisi yang tadi sudah kita sampaikan di presentasi saya. Nah, fungsi dari Studio Mode ini adalah ketika kita mempunyai banyak komposisi atau banyak scene ini,
maka kita bisa menampilkan mana yang mau kita akan tampilkan. Misalkan ini, ketika tampil di sebelah kiri ini adalah preview. Ini adalah preview yang belum jalan, yang belum terekam, yang belum live streamingkan. Baru pada saat ini kita kirim dengan transisi, maka di sini dia akan tampil. Nah, ini adalah contoh scene untuk pra live streaming. Nah, di sini sama-sama Bapak Ibu bisa mendengar suara background-nya. Jadi ini nanti tampil di pemirsa itu dengan durasi yang di countdown seperti ini. Misalnya kita set 5 menit sebelum acara dimulai, sehingga peserta itu tahu, oh ini sudah akan mulai. Nah, setelah ini sudah mau mendekati, kita bisa masukkan, siapkan video untuk openingnya. Ini misalnya mau habis, kita bisa tampilkan dengan menekan tombol transisi ini. Kita coba tunggu sampai di angka 5 Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini terlalu keras, ini bisa kita kurangi audionya. Baru kemudian ke studionya, kalau ini sudah tampil, ganti ke studionya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pada saat selesai acara kita bisa tutup ya dengan scene closing-nya, dan ini adalah untuk perekamannya. Kemudian yang di sebelah sini Bapak Ibu, ini adalah untuk kita memilih kita melakukan streaming atau direkam. Ini ada start streaming dan ada start recording, seperti itu. Baik, sekarang ini coba kita akan hapus dan kita akan coba mulai lagi mengaturnya. Saya hapus aja Bapak Ibu. Biar kita mulai dari nol ya. Semoga saya nggak lupa Bapak Ibu, karena komosinya banyak ini ya. Oke. Baik, ini misalnya kita yang komposisi yang pertama tadi. Komposisi pertama ini misalnya kita ingin membuat media yang isinya adalah menjelaskan dari materi, menjelaskan materi dan kita ada di dalam video tersebut. Jadi ini scene 1 ya, misalnya scene 1 atau komposisi 1 ya, samalah. Nah Bapak Ibu, ini saya pindah ke layar 1 aja biar nggak bingung. Bapak Ibu bisa kita lihat di sini, scene ini masih kosong, dia tidak ada komposisinya. Nah, untuk menambah komposisinya, kita perlu masukkan sumber-sumber dari scene tersebut. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah tampilan input yang nanti bisa kita masukkan. Kalau kita ingin memasukkan tampilan dari video dari kamera, itu kita bisa memilih video capture device. Kemudian ini bisa kita oke. Kemudian di sini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kamera eksternal, ya, nanti akan muncul device-nya ini akan ada tambahan. Kalau misalnya enggak, secara standar dia menampilkan adalah kamera yang di laptopnya. Kita tinggal oke. Nah, ini harusnya muncul ya. Ini enggak muncul, kita coba cek nanti. Oke, videonya ini nggak muncul. Kita coba cek kalau misalnya nggak muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa membuka setting. Ya. Di sini ada setting. Kita cek di video.
videonya sudah oke. Kemudian kita cek, coba dimulai di general. Oke, nggak ada masalah. Outputnya, oke, ini komposisi hasil rekamannya saya taruh di sini ya, dari asalnya. Kemudian kita cek di audionya. Audionya kita menggunakan yang dari mikrofon. Kemudian untuk videonya, nggak masalah. Bukan di sini Bapak Ibu ya. Ini nggak ada masalah. Kemudian kita coba cek di sini Bapak Ibu. Di sini ada video capture device. Ini ada settingnya. Kita buka. Kita coba lihat di propertiesnya. Nah, kalau ini nggak tampil, kita bisa coba deaktifkan dulu. Kemudian nanti coba diaktifkan kembali. Ini masih belum muncul juga ya. Ini apa ini? Oke, nanti sambil kita cari ini kenapa nggak tampil ya? Apakah karena di zoom-kan ya? Jadi kita akan coba cari Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan untuk videonya. Sekarang kita nampilkan kalau misalnya kita ingin menampilkan window capture. Jadi window capture ini atau display capture ya, display capture. Jadi kalau display capture ini adalah seluruh apa yang tampil di laptop kita itu nanti yang akan tampil di tampilan sini. Kita coba ya. Nah, ini akan muncul gambar yang seperti ini karena dia ibaratnya itu kayak kita membawa cermin dihadapkan ke cermin. Jadi akan menimbulkan yang seperti itu. Tapi pada saat nanti kita gunakan merekam dan yang tampil tidak seperti ini, maka tampilan ini tidak akan seperti ini. Oke. Apa bedanya? Jadi ini kalau misalnya kita membuka notepad, maka notepad ini juga tampil. Jadi kalau yang di display capture ini, apa yang tampil di layar itu yang nanti direkam. Oke. Kita bisa matikan, di sini ada gambar mata. Terus kita coba tadi, ada window capture. Apa bedanya? Di window capture ini, kita bisa lihat software-software yang sedang kita buka. Misalnya saya pilih software PowerPoint. Nah, kalau menggunakan window capture ini, maka yang tampil adalah software yang ingin kita rekam. Jadi, tidak seluruh dari apapun yang tampil di layar itu tidak direkam, tapi kita bisa menampilkan software yang ingin kita rekam saja. Nah, kemudian komposisi ini Bapak Ibu harusnya yang di atas ini adalah video capture-nya ini. Ini coba kita naikkan seperti ini. Jadi ini harusnya nanti videonya itu tampil di atasnya ini. Coba kita tampilkan lagi. Ini nggak muncul ini, coba kita double klik. Kita cek kembali web kameranya. Oh iya Bapak Ibu, karena saya mengaktifkan web kameranya ini untuk zoom. Coba yang di zoom-nya saya matikan dulu. Semoga ibaratnya satu mata diminta untuk Nah, oke saya matikan. Apakah dia berhasil? Nah, tampil Bapak Ibu. Jadi kita bisa oke. Oke. Nggak tampil. Kita double klik lagi. Nah, ini sudah tampil ini. Oke. Tapi di sini nggak muncul Bapak Ibu ya. Mungkin karena saya tadi sudah di awal jelaskan kalau di secara zoom gini ada trouble nggak kan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan di rumah karena Bapak Ibu tidak juga melakukan presentasi, maka pada saat ini sudah tampil seperti ini, berarti proses untuk memasukkannya itu sudah benar Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu misalnya punya kamera yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa milih yang ada di sini. Tinggal di deaktif, kemudian diaktifkan lagi. Deaktif, aktifkan lagi seperti ini. Muncul. Yang lainnya Bapak Ibu nggak usah setting, dia sudah otomatis nanti tampil. Nah ini mungkin karena barengan sama penggunaan Zoom mungkin sehingga nggak tampil. Nah, jadi nanti kamera yang di atas ini Bapak Ibu bisa atur sehingga dia ada di sebelah sini. Anggap ini tampil ya videonya ya. Nanti kita bisa tambahkan frame-nya dengan memilih image. Kita cari. Nah, di sini ada komposisi 1, 2, 3, 4, 5 ini itu bisa Bapak Ibu ambil dan linknya itu ada di video YouTube. Linknya sudah saya tulis di komentar. Bapak Ibu bisa klik di situ untuk download aset-aset yang sudah saya siapkan ini. Ini saya oke. Nah harapannya Bapak Ibu ini bisa kita paskan di mana nanti videonya nanti akan tercapture di sini. Jadi nanti ini ada video kita. Kemudian pada saat ini kita menjelaskan, ini akan terekam. Jadi Bapak Ibu, untuk PowerPoint-nya ini pada saat ini kita jalankan seperti ini, maka harusnya di OBS ini dia tampilnya itu, oh ini saya tutup, saya cari PowerPoint yang show ya seperti ini. Nah, dia akan tampil presentasinya pada saat ini sudah disetting, kemudian Bapak Ibu tekan recording, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan proses untuk presentasinya. Bapak Ibu presentasi sambil sambil audionya juga jalan, maka ini akan terekam. Seperti itu. Nah, ini misalnya seperti ini. Kemudian ini saya stop recording, maka hasilnya nanti akan kesimpan seperti itu. Saya akan tunjukkan hasilnya. Baik Bapak Ibu, ini untuk scene 1 atau komposisi 1. Kalau komposisi 2 bagaimana? Komposisi 2, misalnya kita bikin studio, maka kita masukkan gambar, kita cari gambar studionya di komposisi 2, kita punya ini. Jadi ini bisa kita atur. Nah ini lubang Bapak Ibu, ini lubang nanti kita bisa isi gambar lain. Jadi ini kita kunci aja biar nggak gerak. Jadi kalau sudah dikunci dia nggak gerak. Kita tambahkan gambar lain Bapak Ibu. Misalnya background JSDI. Nah ini di depannya, kita bisa atur dia di bawahnya, seperti ini. Sehingga kita bisa tata seberapa besar yang ingin kita tampilkan. Jadi seakan-akan sudah kita miliki sebuah studio berita yang kita nanti akan tampil di sini. Ya. Ini kita kunci juga. Untuk komposisi 2, sekalian saja Bapak Ibu kita coba tampilkan logonya, misalnya logo JSDI-nya. Oke, kalau kebesaran ini kita kecilkan. Oke, taruh di sini misalnya. Kita kunci. Ya. Kemudian kita tambahkan video. Jadi videonya nambahkannya itu sama seperti tadi. Kalau misalnya nanti di sini tidak tampil, itu karena saya berbarengan dengan presentasi menggunakan Zoom. Ya. Caranya untuk menampilkan video dari kamera laptop, kita pilih source dengan pilihan video capture device. Oke, kita ada aktif.
Ini nggak muncul kan? Oke, coba kita cek di Zoom-nya. Zoom saya cek dulu. Sudah saya matikan sistemnya. Jadi itu permasalahannya karena saya menggunakannya secara bersamaan gitu aja Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sederhana dia. Ketika kita tampilkan device-nya, kemudian kita aktifkan, dia nanti akan tampil. Anggap oke, nanti videonya sudah tampil ya. Oke. Nah sekarang kita bikin teks berjalannya Bapak Ibu. Teks berjalan kita tambahkan gambar lagi. Ini sudah saya siapkan. Nah ini running text-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa membuat sendiri, silakan. Kalau enggak, bisa latihan menggunakan ini. Jadi ini kita nyiapkan untuk tempat running text-nya. Kalau sudah, kita kunci. Nah, text-nya kita bisa tambahkan. Teks. Nah, ini misalnya kita tulis JSDI. Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nah, oke. Wah, ini kan terlalu besar. Kita double klik lagi untuk mengeditnya. Kemudian kita bisa pilih select font dan kita bisa atur besar kecilnya. Ini kita bisa geserkan di sini. Kalau ini dianggap kurang kecil, bisa pilih select font di sini. Kalau misalnya warnanya mau kita ubah, kita bisa select color. Mau warna apa yang mau kita inginkan. Seperti itu, Bapak. Kemudian ini kalau mau jalan, sebaiknya tulisannya banyak, sehingga nanti kelihatan jalannya. Saya akan coba cari teks ya, yang tulisannya banyak. Ya, ini misalnya. Nah, ini sangat banyak begini. Bagaimana supaya ini nanti bisa berjalan? Caranya adalah, ini tetap kepilih Bapak Ibu, kemudian pilih filter. Bapak Ibu tambahkan di sini. Kemudian pilih scroll. Nah, ini tinggal dijalankan horizontal speed-nya, kita bisa lihat seberapa cepat yang ingin kita tampilkan. Kemudian supaya dia ada limit, ya, ini bisa kita atur. Jadi limit ini untuk membatasi, nah ini Bapak Ibu, ini 500. Jadi kita bikin sepanjang ini ya. Misalnya ini saya bikin 900. Nah, kurang misalnya ya. 1200. Nah, sebenarnya kepanjangan. Oke. Jadi seperti ini. Ini tinggal yang belum berhasil adalah videonya karena ini kita pakai untuk dilakukan proses Zoom ya. Nah, ini adalah komposisi kedua Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat studio, tinggal kita nanti membaca narasi teksnya. Nah, berikutnya kita bikin untuk opening. Ya, opening ini bisa berupa video. Kita bisa klik media source, kemudian pilih video. Ini sebetulnya sudah berbunyi, tapi kita nggak mampu mendengar. Untuk bisa mengontrolnya, kita bisa klik di sini. Pilih Advanced Audio, dan di sini kita bisa aktifkan. Nah, supaya ini terdengar.
Seperti itu. Kemudian kita bisa looping. Ini bisa di looping supaya dia diulang lagi. Oke, ini komposisi untuk pembuka. Sekarang kita bikin komposisi yang berikutnya untuk membuat pre. Untuk membuat pre. Oke, ini pre-nya. Kita kunci. Kita tambahkan teks. Misalnya seperti ini. Besar sekali, kita kecilkan. Mana? Ya. Yang besar. Seperti ini. Kita tambahkan teks lagi. Nah, ini misalnya punya waktu seperti ini. Oke, fontnya kita atur, kemudian coba kita pilih Digital 7. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar, kita perbesarkan. Oke. Nah, bagaimana untuk membuat ini jalan? Caranya adalah kita klik filter, kemudian, bukan klik filter, kita klik tool, kemudian pilih script. Nah, kita tambahkan script. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, scriptnya sudah disediakan, yaitu namanya countdown Lua. Ini bisa kita double klik, kemudian ini kita atur dia tampil berapa. Ini misalnya saya set untuk 3 menit. Dan ini pilihan teks mana yang akan jalan, kita pilih yang countdown ini, yang teks 3 ya teks 3. Kemudian ini kita push, dan ini sudah jalan. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa kita atur, ini kita rename dengan nama pra, kemudian yang di sini, ini adalah opening, kemudian ini adalah studio, kemudian yang ini adalah perekaman ya. Kita tambahkan satu lagi untuk closing. Scene closing. Oke. Cari gambar closing. Nah, misalnya ini. Nah, ini tinggal ditata, yang pra ini di atas sendiri, kemudian setelah itu opening, kemudian setelah itu studio, kemudian setelah itu closing. Untuk layar ini mungkin di pembuatan sendiri ya nanti. Nah, Bapak Ibu, kita bisa klik studio mode, milih pra, kita transitionkan, ini pra muncul, kemudian kalau ini sudah selesai yang kita inginkan, kita tampilkan opening. Kalau opening selesai, kita sudah siap-siap masuk di studio.
Oke, studio ini kita nyampaikan, kemudian kita selesai, kita closing. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa kita tekan dulu recordingnya. Jadi saya ulangi lagi ya, misalnya ini pra. Ini kita start recording. Kemudian kalau ini sudah dianggap cukup, kita transisi ke opening. Oke. Kemudian siap-siap ke studio. Nah, studionya caranya ini sampai selesai, siap-siap nanti kita siapkan untuk closingnya. Nah, closingnya, kemudian kita stop recordingnya, kita yes, selesai sudah. Sekarang saya coba share hasilnya. Saya coba share hasilnya yang barusan kita rekam Bapak Ibu. Saya tampilkan hasilnya yang barusan kita buat. Mana ya? Kita tutup. Share videonya. Show all window. Oke, mana ya videonya ya? Nggak muncul ya videonya Ibu ya. Kita buka dengan Windows Media Player. Ini saya tutup aja OBS-nya. Share screen. Ada nggak Bapak Ibu Windows Media Player? Oh ini. Nah ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari yang tadi sudah barusan kita buat. Nah ini. Ini adalah video yang barusan kita buat. Oke, ini acaranya harusnya ada kamera, harus ada ini ya, karena memang permasalahan satu kamera dipakai untuk presentasi nggak muncul. Dan ini penutupnya, setelah itu nanti selesai. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin Bapak Ibu melihat tadi mungkin karena menunya baru juga, mungkin menunya juga banyak, mungkin masih ini perlu dicoba di rumah ya. Baik, saya serahkan ke Pak Budi, barangkali ada yang mungkin kawan-kawan ingin sampaikan, kita bisa berbagi pengalaman mungkin di sini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Kholek yang telah mendemonstrasikan tentang penggunaan OBS. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada dua yang raise hand. Untuk yang pertama silakan JTM Bahrul Ulum. Silakan mengaktifkan mic.
Ada orangnya ini? JTM Bahrul Ulum? Atau yang satunya lagi, Pak Abdul Rahman. Silakan mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Falik atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Luar biasa OBS Studio ini, setiap malam saya selalu menggunakannya untuk streaming di channel saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan itu, Pak Falik, bagaimana, apakah ada cara untuk memindahkan setiap scene? Jadi dari, katakanlah dari pra, kemudian ke studio, kemudian ke closing, apakah bisa otomatis? Gitu. Ya, ya. Baik. Mungkin seperti itu Pak Falik. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Pak Budi, bagaimana? Langsung saya? Ya, langsung saja Pak, silakan. Ya, ini ketemu sama penggunanya Pak Budi ya. Iya. Beliau sudah jelaskan bahwa sudah sering menggunakan Pak Rahman ini, sepertinya YouTuber ini. Di streaming YouTube Pak Rahman, nggih? Halo Pak Rahman? YouTube kan? Ya, di YouTube Pak. Di YouTube ya. Sudah berapa subscribe Pak Rahman? Ngegame Pak? Baru 1.500 Pak. Ngegame Pak, ngegame. Bukan, ini webinar dari webinar juga ya. Lontara ya. Oke. Kemudian ya afiliasi dari Sadarigi Pak. Oh, Sadarigi juga ya. Baik. Ya. Pak Rahman, mungkin bisa berbagi juga ini nanti kalau misalnya pas ada pertanyaan yang mungkin saya belum bisa. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Rahman itu kita tadi kan membuat scene, tapi kan tampilnya adalah harus ada operatornya yang menampilkan dari satu scene ke scene berikutnya. Nah ini karena Pak Rahman tadi berangkat dari pengalaman, saya juga sampaikan Pak. Jadi selama yang saya pernah gunakan, saya memang mengoperasikannya secara manual Pak. Jadi yang saya lakukan tipsnya yaitu saya susun dari yang pertama dan yang nanti sampai ke akhirnya. Sehingga nanti kita tampilkan masih tetap manual. Tapi barangkali Pak Rahman, nanti ayo sama-sama kita cari, bisa nggak itu di script? Ya sepertinya feeling saya bisa kayaknya. Karena memang di OBS ini itu menggunakan program Python. Jadi artinya sepertinya sangat bisa ini kayaknya di script. Cuman saya masih belum pernah tahu gitu, belum mencoba kan itu ya. Nanti kalau misalnya saya yang coba dulu atau Pak Rahman dulu, kita kontak-kontakan saling beritahu Pak. Sehingga kita pada saat main sudah nggak diganggu dengan harus mengoperasikan, karena kita kan tidak seperti Atta atau yang lain yang punya operator sendiri. Ya kita desain sendiri, kita layout sendiri, kita tampil sendiri, kita selesaikan sendiri kan itu ya. Ya mungkin gitu Pak Rahman ya. Jadi sepengalaman saya masih belum menggunakan yang seperti Pak Rahman inginkan. Tapi saya sebetulnya kepingin juga sih. Jadi pada saat tampil yang intronya kemudian langsung masuk ke mainnya itu sudah otomatis dilakukan oleh OBS. Mungkin begitu Pak Rahman ya, sama-sama nanti kita coba operate lagi Pak OBS ini. Ya, terima kasih atas jawaban Pak Falik tadi. Untuk berikutnya silakan yang ingin bertanya langsung. Ini ada Pak Alfian, Kabupaten Tanah Laut. Silakan mengaktifkan mikrofon. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita belajar OBS. Ya, teknologi yang luar biasa nih OBS nih. Tapi Pak, apa sih perbedaan OBS dengan StreamYard Pak?
StreamYard kan juga kira-kira bisa sama live streaming di YouTube dengan apa bedanya kira-kira OBS dengan StreamYard? Lewat toh. Nah, Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya. StreamYard, alhamdulillah. Pertanyaan ini kadang-kadang mungkin juga susah dijawab. Kalau misalnya membandingkan dengan software yang mungkin belum keduanya saya pernah gunakan. Tapi kebetulan StreamYard saya juga pernah pakai di video YouTube saya, ada 1-2 video yang menggunakan StreamYard. Baik Pak Alfian, setahu saya StreamYard ini sangat punya keterbatasan. Keterbatasan mungkin yang saya maksudkan karena saya menggunakan yang free, yang tidak berbayar. Apa itu? Pertama, yang jelas biasanya sangat tidak disukai oleh kita ya, adalah adanya watermark. Ya, StreamYard-nya ada logo StreamYard yang muncul, kecuali kalau kita yang berbayar. Kemudian yang saya tahu di StreamYard itu kita dibatasi sekali untuk untuk tampilan scene-nya. Setahu saya di situ nampilin dua komposisi saja, 2 scene saja. Scene pertama adalah kamera kita, scene kedua adalah kita mau share screen file yang mana. Sementara kalau kita tadi lihat di OBS tadi, kita sebebas kita mau pakai scene berapa banyak kan gitu ya. Saya pernah melihat di satu channel, kemudian saya pernah tampil di situ di channelnya IG Bali, itu sepertinya menggunakan StreamYard juga, cuman yang berbayar. Nah dia mungkin komposisinya lebih kompleks, teman saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut, karena memang saya tidak punya akun yang berbayar. Jadi saya mencoba untuk tadi mengkomparkan dengan yang akun tidak berbayar, sangat beda sekali Pak, sangat beda sekali. Jadi sangat terbatas kalau di StreamYard. Kalau di OBS ini sudah powerful, Kita bisa oprek sepuas kita bisa mengkomposisi semau yang kita inginkan. Dan itu gratis tanpa harus beli akun berbayar seperti di StreamYard. Mungkin begitu Pak Alfian. Ya, demikian jawaban dari Pak Kholik untuk pertanyaan Pak Alfian. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Saleh Lebeharia. Silakan aktifkan mikrofonnya. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Ya, sama-sama. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan sini Pak untuk pembuatan video pembelajaran ini Pak. Kalau biasanya Pak, kalau saya buat ini misalnya di PowerPoint Pak, ketika saya ekspor ke dalam video itu Pak, itu ukurannya menjadi besar Pak, ukuran filenya Pak. Kira-kira bagaimana Pak untuk mengatasi? Padahal Pak yang saya masukkan itu ukurannya kecil Pak. Misalnya kayak gambar-gambar Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saleh. Mohon maaf Pak Saleh yang dimaksudkan untuk yang di PowerPoint maksudnya. Bagaimana hasil video di PowerPoint-nya lebih kecil? Atau di OBS sama Pak? Ya aplikasi yang itu juga Pak. Iya. Yang saya alami seperti itu. Di OBS itu ada di setting Pak, kita bisa atur setting di videonya untuk kita sesuaikan dengan resolusi yang kita inginkan Pak. Jadi ukuran besar itu kalau di video itu hubungannya sama resolusi dan FPS. Pada saat kita menentukan dengan resolusi yang sangat besar, tentu file yang dihasilkan akan semakin besar. Besarnya file ini karena secara kualitas dia juga lebih baik, kan seperti itu. Nah, di OBS ini ada menu setting video, menu setting di outputnya yang bisa kita atur itu berapa resolusi dari video hasil yang kita inginkan. Seperti itu Pak Saleh. Jadi kita bisa memilih
mau yang besar atau yang kecil. Semakin besar resolusinya, tentu filenya akan semakin besar. Seperti itu, Pak Saleh. Kalau di PowerPoint, saya kurang begitu ini sih, begitu tahu untuk nyoba resolusinya ya. Kalau yang di OBS ini, tadi di menu setting yang sebelah kanan itu, kemudian pilih di keluaran atau output, nanti dipilih resolusi yang kecil kalau mau filenya kecil. Tapi tentu hasilnya akan tidak lebih baik dibanding kalau kita milih yang resolusi yang lebih tinggi. Mungkin gitu Pak Soleh. Oh ya Pak, kalau ini kira-kira Pak, ini penyebabnya apa Pak? Kalau yang PowerPoint Pak? Padahal file itu saya masih kurang kecil Pak. Tapi pada saat mau ini buat video begitu, itu ukurannya lebih besar begitu Pak. PowerPoint ya Pak Soleh ya? Ya, misalnya PowerPoint Pak. Iya ya. Iya, saya belum ini Pak Soleh. Saya belum tahu juga karena apa ya? Belum tahu settingannya kalau di PowerPoint Pak Soleh. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Atau gini Pak Soleh, mungkin bisa di komunitas PowerPoint mungkin nanti mungkin bisa bisa dijawab mungkin. Oh, Mohon maaf iya. Pak Soleh ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Dan ini memang materinya fokusnya itu pada OBS ya ini. Oke, untuk berikutnya sudah tidak ada yang raise hand lagi. Bang Man, ini di kolom chat aja Pak ya. Boleh Pak. Di kolom itu ada yang bertanya Pak Hardi Ambon, apa bedanya dengan Vmix Master? Itu pertanyaannya. Oke. Ya. Iya, pertanyaan mengcomparing ini yang tadi saya pernah sampaikan. Jadi kalau comparing itu kan berarti kita membandingkan dua software. Kalau kebetulan dari StreamYard saya menggunakan sehingga saya bisa menyampaikan kan itu ya. Tapi kalau yang disebutkan ini saya malah belum pernah menggunakan. Jadi jangankan untuk membandingkan ini ya. Pak Suhardi ini ya, Pak Suhardi. Pak Suhardi, saya mohon maaf karena yang Bapak maksudkan software pembandingnya saya sendiri juga masih belum tahu. Mungkin Bapak bisa, kalau Bapak pernah menggunakannya, nanti Bapak bisa melihat dari fitur-fitur yang tadi saya sudah sampaikan di OBS itu, mana yang mungkin lebih pas yang Bapak gunakan. Saya terus terang, software yang Bapak sebutkan untuk ditanyakan sebagai pembanding itu saya belum pernah menggunakan, sehingga saya nggak bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya ada lagi ini dari Ahmad Fadli Silain. Apakah OBS dapat digunakan di beberapa mode Windows, baik XP, 7 atau 10, Pak? Oh iya. Bagaimana Pak? Ya, ini kalau di requirement tadi itu memang tidak menyebutkan operating system-nya. Gitu ya, tapi menyebutkan adalah hardware-nya. Nah, operating system-nya memang di OBS itu sepertinya memang tidak secara khusus disebutkan OBS versi ini untuk operating system apa. Tetapi mungkin begini, secara umum aja, kalau misalnya kan belum dicoba nih. Jadi misalnya yang versi 26 yang saya pakai ini, apakah bisa running di Windows XP atau Windows 7 kan seperti itu. Kalau biasanya logika yang saya gunakan ketika tidak disebutkan secara spesifik OS-nya, maka saya mencoba untuk melihat ini keluaran dari versi. Misalnya versi 26 itu dikeluarkan di bulan akhir atau bulan tengah di 2020. Nah, di situ kita bisa lihat nih apa operating system yang lagi tune in di situ, yang lagi tren digunakan banyak orang di bulan itu. Nah, itu biasanya dia akan menciptakan dengan operating system di zamannya. Nah, kalau misalnya ternyata operating system kita itu di tahun-tahun yang sebelumnya
Bapak dan Ibu bisa kami coba sarankan untuk memilih OBS yang bertanggal atau berbulan atau bertahun yang sama munculnya dengan operating system yang Bapak Ibu miliki. Misalnya operating system Windows 7. Nah, itu dikeluarkan Windows 7 yang Bapak Ibu pakai itu keluaran tahun berapa. Nanti coba Bapak Ibu memilih OBS yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, itu mungkin tips dari saya. Tetapi kadang-kadang memang operating system yang dikeluarkan ini masih bisa nangkep beberapa tingkat dari bulan atau beberapa tingkat dari versi satu aplikasi yang lain. Itu perlu dicoba. Tapi untuk mencoba yang pasti saya bisa menggunakan logika operating system ini dikeluarkan tahun berapa, maka kita sebaiknya menggunakan aplikasi yang dikeluarkan di tahun yang sama. Seperti itu. Mungkin gitu Pak Budi, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang tanya lagi, ada dari Pak Kennedy Lutfi. Apakah OBS Studio bisa kita masukkan ke dalam Google Classroom? Silakan Pak. Google Classroom. Google Classroom, kalau yang dimaksud memasukkan adalah hasil media video yang kita buat itu untuk bisa ditampilkan di Google Classroom, tentu bisa. Tapi tentu dengan prosedur yang harus kita lewati. Misalnya, video yang kita bikin, kita upload dulu di YouTube. Nanti link YouTube-nya itu yang nanti kita bisa taruh di Google Classroom. Mungkin begitu, Pak Budi. Ya, terima kasih, Pak. Ini masih ada lagi banyak pertanyaan sebenarnya. Oke, berikutnya ini mana ini? Tadi ada lagi tadi. Bentar Pak, saya scroll ke atas lagi. Oh ini Pak, dari Guru Bas. Izin bertanya Pak Khalid, gimana ya pada display capture terjadi layar hitam black screen? Solusinya atau settingannya di mana Pak? Terima kasih. Diulang Pak, menggunakan mana Pak? Diulang Pak, bisa diulang Pak. Saya coba buka OBS saya. Gimana ya pada display capture terjadi display capture terjadi layar hitam. Display capture saya coba aja ya. Display capture terjadi layar hitam, kan gitu Pak ya? Ya, layar hitam black screen. Oke. Mungkin Pak Guru Bas bisa dicoba di double klik di display capture-nya, di source-nya di display capture-nya. Apakah di display-nya tampil pilihan display apa tidak, Pak? Nah, itu dicek, Pak. Harusnya di situ ada tampilan display layer kita. Nah, kalau di situ tidak tampil, atau mungkin Pak Guru Bas bisa menginformasikan displaynya tampil apa enggak, Pak? Yang aktifkan mic-nya Pak Guru Bas. Gimana? Bisa mungkin beliau langsung mengkonfirmasi Pak Guru Bas. Oke. Nanti jabarin aja Pak Guru Bas dengan saya ya. Oh ya, boleh Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, sama-sama. Baik. Iya. Berikutnya, ini Pak Ode, ini sampai berapa pertanyaan lagi Pak Ode? Mungkin di closing aja kalau sudah selesai Pak. Pak Budi sampai ini. Bagaimana Pak? Mungkin kalau sudah penutup mungkin di closing aja Pak Kholik. Nanti kita akan ada sesi untuk Epson juga. Baik. Mungkin di materi saya sudah cukup Pak Budi. Saya closing dulu Pak Budi. Iya Pak, siap Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi dengan kawan-kawan guru.
di seluruh Indonesia, khususnya melalui fasilitas dari kawan-kawan JSDI di Ambon. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Tentu saya juga masih terus akan explore karena software ini menurut saya software yang cukup menarik untuk kita gunakan dengan kapasitas kita sebagai guru. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan materi dari Pak Abdul Khalik beserta tanya jawab yang luar biasa tadi. Terima kasih atas ilmu